Sebagai wujud nyata implementasi kerjasama strategis dengan dunia usaha dan dunia industri, jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Malang atau Polinema menggelar kegiatan kuliah tamu bertajuk Coal Mining Operational Strategy pagi hari ini, Jumat 19 Juni 2026. Istimewanya, agenda kuliah tamu kali ini menghadirkan Koko Prayitno, yang merupakan General Manager Operasional dari PT Putra Perkasa Abadi atau PPA, sebuah perusahaan kontraktor pertambangan terbesar kedua di Indonesia. Sambutan dari Ketua Jurusan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama tentunya terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian, dan kita wajib bersyukur pada pagi hari ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kita bisa berkumpul di auditorium lantai 8 dalam rangka implementasi kerjasama kuliah tamu ya, dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Yang kedua, terima kasih kepada rekan saya, koordinator program studi dari Teknologi Pertambangan, kemudian juga rekan-rekan dosen yang telah hadir, rekan-rekan panitia dari AMS khususnya yang dari Prodi Pertambangan. Kemudian yang paling spesial hari ini, terima kasih atas kehadirannya Pak Koko Prayitno, jauh-jauh dari Banjarmasin, Jakarta. Beliau kemana-mana soalnya harus sebutkan satu-satu gitu ya. Meskipun demikian beliau adalah Arema gitu ya. Arema. Beliau adalah General Manager Operation atau dari PT Putra Perkasa Abadi yang biasa kita sebut dengan PPA. Terima kasih sekali, merupakan kehormatan bagi kami dan rekan-rekan khususnya dari Teknologi Pertambangan. Dan yang terakhir ya terima kasih kepada adik-adik saya yang tersayang ini dari mahasiswa Teknologi Pertambangan yang telah hadir, baik secara luring yang ada di ruangan ini. Kurang lebih peserta yang hadir di sini Pak, ada sekitar 200-an mahasiswa dari Teknologi Pertambangan, terus juga ada dosen dan teknik ya, atau rekan-rekan teknisi. Yang kedua juga saya hormati pada yang telah bergabung secara online. Di luar dugaan ini ya, di luar dugaan. Biasanya kalau kuliah tamu kan lebih untuk internal, karena dipublikasikan oleh KPS ini, jadi ada rekan-rekan dari beberapa perguruan tinggi, saya sebutkan saja. Terima kasih atas joinnya di ruang Zoom. Ini Politeknik Negeri Ketapang, Universitas Sumatera Utara, Institut Teknologi Sains Bandung, kemudian juga Universitas Negeri Medan, Universitas Jambi, Universitas Cendrawasih, yang saat ini mungkin sudah pukul 11:30 ya, sebentar lagi Jumatan di sana. Kemudian juga Universitas Gorontalo, Universitas Islam Malang, Institut Teknologi Nasional Malang, tetangga kita ini dua-duanya. Kemudian Universitas Amikom Yogyakarta, dan yang terakhir Universitas Negeri Padang, di mana dari ke-11 universitas dan poltek ini rata-rata juga memiliki prodi pertambangan, apakah itu diploma 3 maupun sarjana kerabat. Dan hadirin yang saya hormati, pagi hari ini nanti sampai jam 11 ini merupakan kehormatan besar karena yang hadir langsung adalah beliau, Pak Koko Prayitno. Ini adalah GM dari operasional untuk PT PPA, dan nanti temanya juga cukup menarik tentang coal mining strategi yang saat ini menghadapi tantangan yang luar biasa. Tidak hanya teknologi, juga masalah yang paling pokok sekarang adalah masalah lingkungan, keberlanjutan, karena terakhir sudah ramai dibicarakan bahwa ke depan kita harus mulai membicarakan atau mulai mengalihkan teknologi yang tidak ramah lingkungan ke teknologi yang ramah lingkungan, termasuk juga untuk hal-hal yang berkaitan dengan energi terbarukan. Saya kira adik-adik juga mengetahui, nanti mohon betul-betul kesempatan ini digunakan khususnya dalam diskusi ya, mumpung beliau ada di sini. Ya, manfaatkan semaksimal mungkin, baik dari pengalaman, ilmu beliau, dan tantangan ke depan seperti apa. Karena kami yakin Pak Koko sudah punya outlook tantangan di mining nanti seperti apa, sehingga adik-adik punya gambaran saya atau kami, kalian harus mempersiapkan apa nanti sebagai calon-calon praktisi di pertambangan.
Dan nah ini yang menarik ya, 20 tahun loh beliau sudah di PPA ya. Belum lagi pengalaman sebelumnya, pernah dikonstruksi di BUMN yaitu Berantas Habib Raya. Nah silakan nanti tanyakan konektivitas pengalaman dengan apa yang ada sekarang dan bagaimana beliau juga kuliah. Nah ini juga bisa ditanyakan dan pengaruhnya terhadap yang sekarang seperti apa, termasuk mungkin kegiatan-kegiatan non kurikuler ya. Kalau kuliah ya 11-12 Pak Koko ya. Tapi kalau dilihat dari sepak terjangnya pasti beliau juga mantan aktivis. Baik, itu yang mungkin bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Koko dan tim. Timnya ada dua ya, nih pendukungnya ini. Tim dari perusahaan, yang satu tim dari keluarga. Saya tadi tidak menyangka adiknya ini masih kelas 5 ternyata. Tingginya sudah sama dengan mahasiswa ini. Jadi terima kasih sekali atas kehadirannya. Mohon maaf apabila kami dalam pelayanan penyampaian ada kurangnya. Dan yang terakhir ini yang meliput juga dari rekan-rekan media. Terima kasih Mas sudah hadir. Semoga kuliah tamu ini betul-betul bermanfaat khususnya bagi adik-adik mahasiswa dalam meniti karir nanti di dunia pertambangan. Dan kami dari jurusan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang dalam penyampaian maupun pelaksanaan kegiatan pada pagi hari ini. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Yang terakhir, nah ini biasanya langsung slogan supaya semangat melek ya sampai jam 11. Sipil! Kurang kompak ini, kurang kencang ya. Ininya kurang keras ini ya. Tambang harus lebih keras ya. Tadi seragamnya beda Pak, ada yang coklat, ada yang hitam. Nah yang hitam ini sudah mau lulus, ini sudah menjadi cool. Kalau yang coklat ini baru kayu ya. Ini sudah menjadi cool ini. Nanti insya Allah tahun depan mungkin ada seragam yang warnanya keemasan gitu ya. Silo. Oke, sekali lagi. Sipil. Polinema. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau dilihat dari yang hadir ya, ini sebenarnya kan salah satu implementasi kerjasama dengan PT PPA ya. Jadi Pak Koko ini kan sudah pengalaman 20 tahun. Nah, yang menariknya kan beliau menyampaikan tentang coal mining strategi, jadi strategi penambangan yang ada di bidang batu bara. Nah, beliau tadi sudah memaparkan hal-hal teknologi terbaru yang digunakan. Kenapa ini menarik? Karena PT PPA sendiri kan jadi nomor 2 terbesar kontraktor pertambangan yang ada di Indonesia. Satu itu. Yang kedua, Mas, tadi juga sudah ada urean atau mungkin penyampaian dari adik-adik yang sudah magang di sana. Jadi tempat atau target magang PPA ini sangat sulit ya masuk ke situ karena peraturannya ketat. Alhamdulillah kita sudah berapa tahun ini selalu ada yang magang di sana. Bahkan tahun ini ada 6 orang. Yaitu karena ada komunikasi baik dengan pihak PPA, termasuk juga dengan beliau Pak Koko. Satu karena beliau memang orang Malang ya, asli Malang. Yang kedua pengalaman yang cukup panjang itu ya ingin mencari bibit-bibit atau calon-calon tenaga kerja yang kompetitif. Nah, makanya bagi Polinema karena kita juga sudah punya prodi pertambangan ini sangat inline sekali. Tidak hanya dari segi penyiapan SDM tapi juga dari segi materi. Pak, pesertanya ternyata bukan cuma dari Polinema aja Pak? Ya, pesertanya tadi ada seperti yang saya sampaikan ada 11 perguruan tinggi yang ikut online. Kalau dari mahasiswa kita sendiri ada sekitar 200-an ya, cuma mahasiswa pertambangan semua ikut, kemudian ada dosen, ada teknisi atau tenaga laboran yang juga ikut, karena yang disampaikan memang banyak hal, tidak hanya teknologi baru tetapi juga bagaimana attitude atau soft skill yang diminta di kontraktor pertambangan ya, khususnya PPA. Terima kasih atas lingkungan kerja yang terbuka dan juga mendukung proses pembelajaran. Kesempatan untuk terlibat langsung dalam berbagai kegiatan lapangan telah memberikan wawasan baru, meningkatkan kepercayaan diri, dan juga menambah pengalaman yang tidak dapat kami peroleh hanya dari pembelajaran di perkuliahan. Baik Pratama STMT, selaku salah satu dosen D3 Teknologi Pertambangan Politeknik Negeri Malang. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya PT Putra Perkasa Abadi merupakan perusahaan kontraktor pertambangan batu bara terbesar kedua di Indonesia. Oleh karena itu, materi pada pagi hari ini tentunya menjadi kesempatan yang sangat baik bagi kita semua
untuk memahami strategi operasional pertambangan batu bara secara langsung dari dunia industri. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ulang keras, semangat pagi. Terima kasih sekali lagi sebelumnya saya ucapkan kepada Pak Koko Prayitno selaku GM Operation dari PT PPA Abadi, yang juga saya hormati Bapak Ketua Jurusan Teknik Sipil, Pak Zen, dan juga Koordinator Program Studi Teknologi Ketiga Teknologi Pertambangan, Pak Elik, beserta kru dari tim PPA dan teman-teman sekalian dan juga mahasiswa yang saya banggakan dan saya cintai. Pagi hari ini kita kedatangan kuliah atau kedatangan kegiatan tamu yang luar biasa dari PT Putra Perkasa Abadi. Beberapa dari dosen pertambangan beberapa tahun lalu pernah kuliah lapangan di sana, Pak. Dosen pertama itu di site-nya di BIB, di mana itu BIB? Itu di daerah sana. Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini kita diberikan kesempatan dan kesehatan dan keberkahan. Mudah-mudahan ilmu yang nanti kita bahas ini bermanfaat bagi kita semua. Nomor 438 di Indonesia dan terkenal sebagai kontraktor lokal Kalsel. Ya. Saat ini PPA berada di 2 terbesar di Indonesia setelah saya mendaftarkan diri pada saat itu bahwasanya PPA berkembang terus. Saya melihatnya PPA itu adalah bayi yang sehat, sehingga saya mendaftarkan diri di PPA. Walaupun memang banyak sekali pada awal saya bergabung itu gelombang keluar masuk banyak sekali. Memang saat itu kan ada Petrosi, ada Pharma, ada Buma dan lain-lain. Itu teman begitu dapat tawaran langsung keluar dari PPA. Kemudian Jadi di kuliah tamu tadi saya sampaikan bahwasanya beberapa hal yang berkaitan dengan kondisi perusahaan tambang saat ini, potensinya terdapat kesempatan teman-teman untuk bergabung di dunia pertambangan. Memang saya sampaikan untuk tips seperti apa yang aja disiapkan, kemudian hal apa yang perlu disiapkan seperti kompetensinya, kemudian tentunya kesiapan mentalnya juga, agar teman-teman ketika masuk ke dunia pertambangan itu langsung siap pakai. Tentunya ada beberapa regulasi yang harus dipenuhi terkait kompetensi seperti kesiapan mereka menjadi seorang pengawas. Nah, jadi hal-hal yang saya sampaikan agar mereka juga paham apa yang berkembang saat ini, seperti ada teknologi pengelolaan cuaca, kemudian di mana teknologi unit yang sekarang dari elektrifikasi itu seperti itu, Pak. Apakah dunia tambang saat ini masih menarik buat teman-teman? Masih, Pak. Terlebih karena beberapa kampus justru membuka jurusan pertambangan gitu. Iya. Sangat menarik pasti, Pak. Karena beberapa hal yang di dunia pertambangan ini tentunya secara ekonomi kan memberikan hal yang signifikan. Ya. Jadi kan dalam artian ketika mereka mempunyai kompetensi di dunia pertambangan, lulusan dunia pertambangan dilengkapi dengan beberapa kompetensi, tentunya penawaran dari perusahaan tentunya akan memberikan hal yang berbeda terhadap teman-teman yang dari mahasiswa dari pendidikan pertambangan. Oke.